Salam sejahtera bagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih? Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap semangat, sehat, dan tetap merasakan harapan yang selalu singgah dan memeluk kita. Mari saudara, kita sekarang mengambil saat teduh sejenak sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita berefleksi pada saat ini, kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, "Datanglah ya Tuhan", dari Mazmur 104. Mari kita memuji Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, sungguh Tuhan, bahwa hari-hari kami lewati hanya bersama Tuhan Yesus Kristus dan saudara kami yang terkasih. Kalau kami sampai pada saat ini semua hanya gara-gara karunia Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat merasakan terus pelukan kasih Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Yohanes 15, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Yohanes 15, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada sebuah quote atau kata bijak dari Ibu Teresa yang berbunyi demikian. Kehidupan tanpa hidup bagi orang lain bukanlah kehidupan. Dalam kata-kata bijak ini mau menekankan bahwa di dalam hidup kita harus berarti bagi kehidupan.
Bagaimana menjadi berarti? Yaitu saat kita boleh berbagi bagi orang lain, berbagi kehidupan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apakah di saat-saat sekarang, di zaman sekarang, orang masih memberi diri bagi orang lain? Mungkin banyak orang akan berkata, "Gak ada, jarang, mana ada, atau gak mungkin ada." Tapi di dalam masa-masa wabah COVID-19 ini, saat kita berjuang bersama-sama, ada orang-orang yang luar biasa, yang mungkin tanpa disadari atau kurang dihargai, padahal jeripaya mereka luar biasa, kecuali kalau kita membutuhkan mereka, yaitu para dokter, perawat, para medis, karyawan-karyawan di rumah sakit, dari satpam, OB, tukang bersih-bersih, pembuang sampah di rumah sakit atau limbah. Mereka orang-orang yang memberi diri buat orang lain, memberi nyawa bagi orang lain. Saudara, kita dengar, kita lihat di televisi bahwa tidak sedikit jumlah dokter dan perawat yang menderita positif COVID atau bahkan dipanggil Tuhan pada saat atau setelah mereka melakukan tugas penting dalam penyelamatan bagi banyak orang. Padahal tidak sedikit dari mereka, ketika pasien mengalami kepanikan, mereka disalahkan. Mereka dianggap orang yang bertanggung jawab untuk kesembuhan, atau bertanggung jawab saat tidak kesembuhan itu menjadi bagian yang dialami oleh pasien atau keluarganya. Padahal tugas mereka menjadi sangat penting. Tahu nggak, saudara? Apakah kita pernah bertanya, apakah tugas ini menggetirkan hidup mereka? Iya. Saya punya salah satu sahabat yang baru-baru ini dikatakan positif COVID setelah swab karena terjangkit, terpapar dari pasien-pasien. Ada salah satu rekan koleganya yang terkena, dan ternyata ketika akan dilaksanakan swab, dia menyebarkan mohon doa supaya negatif, tapi ternyata positif. Sesuatu yang menakutkan. Mereka juga manusia, mereka juga punya keluarga yang luar biasa, yang mungkin saat mendengar bahwa mereka harus melakukan tugas yang penting itu dan beresiko besar, keluarga mereka juga ketakutan, getir. Tetapi inilah bukti bahwa dedikasi dalam tugas, saat mereka juga harus memberikan perhatian, tenaga, waktu, bahkan nyawa mereka, menjadi panggilan yang luar biasa. Karena itu dalam renungan saat ini saya mau mengajak kita untuk mengingat dan mendukung mereka di dalam doa. Mendukung mereka, para dokter, perawat, para medis, baik yang praktek di rumah sakit, karyawan-karyawan rumah sakit, atau dokter-dokter yang bisa kita hubungi secara online, telepon, atau sedang praktek di rumah. Mereka juga punya risiko yang besar. Kita harus tetap mendukung mereka untuk tetap sehat, disiplin, menggunakan masker. Kalau saudara, kita menggunakan masker, kalau bisa kita tetap menggunakannya terus. Jangan dilepas-lepas karena kita sesak napas, karena tidak nyaman. Karena itu bisa membahayakan kita juga. Kalau pasien semakin sedikit, penyakit ini semakin bisa diatasi, maka saudara kita yang luar biasa ini juga memiliki waktu yang besar untuk bertemu dengan keluarga mereka. Kenapa? Karena tidak jarang dari mereka harus berpisah, bukan sehari dua hari, bahkan berbulan-bulan. Mari di masa sekarang ini kita juga mengenang mereka yang mengasihi,
mereka yang berjerih payah, bahkan bersedia memberikan nyawanya untuk banyak orang. Para dokter, perawat, pegawai-pegawai rumah sakit, baik yang praktek di rumah sakit maupun orang-orang yang praktek secara online. Mereka adalah contoh bahwa di dunia ini masih banyak orang-orang yang mengasihi dan penuh kasih yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, kita naikkan doa syafaat. Untuk saat ini, saya meminta secara khusus kita menaikkan doa bagi para dokter, para perawat yang mendedikasikan dirinya. Kita mendukung mereka dengan doa dan kasih. Untuk dokter-dokter seperti Dr. Firman Huta Balan, Dr. Natalia, Dr. Christine, Dr. Monica Surjanto, Dr. Hendra Surjanto, Dr. Josephine, Suster Utrecht, para dokter, perawat, pegawai rumah sakit, dan bahkan relawan-relawan yang kita kenal. Mungkin mereka saudara kita, kerabat kita, teman kita, sahabat kita, yang berjuang untuk menghadirkan keselamatan, kesembuhan, dan menjadi orang-orang yang maju di tempat untuk menyalurkan berkat-berkat bagi yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, seringkali tugas-tugas mereka tidak kami perhatikan, kecuali saat kami membutuhkan mereka. Tuhan, di masa sekarang kami bersyukur ada orang-orang yang luar biasa berdedikasi untuk karya keselamatan, untuk menghadirkan kasih. Bahkan mereka dalam getir mereka juga menjadi korban dalam COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, di dalam kasih kami mengenang mereka, mengingat mereka. Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, kepekaan untuk merasakan kasih pelukan Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga untuk seluruh keluarga, orang tua, anak-anak yang ikut serta merasakan Tuhan Yesus yang sangat baik. Urapilah mereka, beri kekuatan dan perlindungan dan kasih, kepekaan bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan Yesus yang baik, sertai juga kami, supaya dalam hidup kami boleh lebih disiplin, menjaga kesehatan, pikiran, dan hati kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, Kidung Jemaat 305. Kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya saudara, renungan dan refleksi kita saat ini. Terus sehat, terus semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.